Mengejutkan publik Asia. Media Vietnam justru dukung Garuda Muda, yakin timnas Indonesia U22 sapu bersih SEA Games 2025 dengan skuad paling mengerikan. Kata media Vietnam, mereka membawa sebagian skuad senior. Ini tak biasa, timnas Indonesia seperti singa lapar di ajang SEA Games kali ini. Ini bisa bahaya bagi lawan-lawannya termasuk Vietnam dan Thailand. Gol ajaib Rizky Ridho yang dipuji Shin Tae-yong, kisah rindu, kebanggaan, dan ikatan emosional yang tak pernah padam. Kata STY, Rizky Ridho adalah talenta yang berbakat dan bermental bagus. Saya ikut bangga karena menjadi kandidat Puskas Award bersanding dengan pemain-pemain terbaik dunia. Jika semisal dekat dengan saya, pasti akan saya tendang kakinya dengan nada bercanda. Setelah itu akan saya peluk, karena dia saya anggap seperti anak saya sendiri, ujar STY bangga. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Mengejutkan publik Asia. Media Vietnam justru dukung Garuda Muda, yakin timnas Indonesia U22 sapu bersih SEA Games 2025 dengan skuad paling mengerikan. Kata media Vietnam, mereka membawa sebagian skuad senior. Ini tak biasa, timnas Indonesia seperti singa lapar di ajang SEA Games kali ini. Ini bisa bahaya bagi lawan-lawannya termasuk Vietnam dan Thailand. Publik Asia Tenggara dikejutkan oleh pemberitaan tak terduga yang muncul dari salah satu media Vietnam. Dalam laporan yang viral di regional Asia, media tersebut secara terbuka menyatakan keyakinannya bahwa timnas Indonesia U22 adalah kandidat terkuat untuk menjuarai SEA Games 2025. Bahkan dengan tegas, mereka menyebut Garuda Muda memiliki peluang besar untuk menyapu bersih seluruh kemenangan. Pernyataan ini terasa mengejutkan karena rivalitas Indonesia dan Vietnam di sepak bola sudah berjalan lama. Kedua negara kerap saling sindir, saling dorong reputasi, dan saling tunjuk siapa yang memiliki generasi paling menjanjikan. Namun kali ini media Vietnam justru tampil sebagai pendukung dengan pujian luar biasa kepada Indonesia. Hal ini tidak hanya membuat publik Indonesia tercengang, tetapi juga membuat publik Vietnam mempertanyakan sikap media mereka sendiri. Dukungan itu tentu bukan tanpa alasan. Media Vietnam melihat bahwa skuad Garuda Muda yang disiapkan untuk SEA Games 2025 adalah salah satu yang paling kuat dalam sejarah tim U22 Indonesia. Banyak di antara pemainnya kini sudah menjadi bagian penting dari timnas senior, menghadapi berbagai laga internasional dengan tekanan besar, dan memiliki jam terbang yang sulit disaingi oleh rival-rival di Asia Tenggara. Di antara semua nama itu, dua pemain menjadi sorotan utama, Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Keduanya dianggap sebagai pilar penting yang dapat mengubah wajah permainan Indonesia secara signifikan. Kehadiran mereka membuat level permainan Indonesia naik beberapa tingkat sekaligus. Ivar Jenner selama ini dikenal sebagai gelandang bertahan dengan kemampuan taktikal yang tajam. Ia bermain di Eropa, terbiasa menghadapi ritme cepat dan duel fisik tanpa kompromi. Media Vietnam menggambarkannya sebagai mesin penggerak yang mengatur napas permainan Indonesia. Cara Jenner mengontrol bola, menentukan arah serangan, serta mempertahankan ritme permainan membuat Indonesia memiliki pusat kendali yang sangat stabil. Sementara itu, Marcelino Ferdinand adalah roh kreativitas Indonesia. Dengan talenta yang sudah terlihat sejak usia belia, Marcelino tumbuh menjadi salah satu pemain muda paling berbahaya di Asia Tenggara. Pengalamannya di kompetisi Eropa membuatnya semakin matang. Ia bisa menusuk, mengoper terobosan, melakukan tendangan jarak jauh, hingga menciptakan momen-momen yang sulit diprediksi bek lawan. Media Vietnam menyebut Marcelino sebagai pemain yang seharusnya sudah berada di level di atas SEA Games.
Selain kedua nama tersebut, skuad Indonesia juga diperkaya oleh pemain-pemain lain yang sudah terbiasa tampil di laga-laga besar. Mereka pernah menghadapi Jepang, Irak, Australia, Uzbekistan, hingga Korea Selatan di berbagai ajang internasional. Pengalaman melawan tim-tim kuat itu membuat Garuda Muda memiliki mental baja. Ini menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki banyak tim lain di kawasan Asia Tenggara. Namun faktor terbesar yang membuat Indonesia begitu difavoritkan adalah motivasi luar biasa yang kini sedang membakar para pemain muda. Kegagalan timnas senior melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia meninggalkan luka yang belum sembuh. Banyak dari para pemain U22 yang terlibat dalam skuad tersebut merasakan sendiri pahitnya kegagalan itu. Mereka ingin bangkit membuktikan diri dan menebus kekecewaan yang masih menggantung. Media Vietnam menggambarkan mentalitas Garuda Muda dengan kalimat yang cukup keras, mereka datang seperti singa lapar yang kehilangan buruannya. Energi inilah yang membuat Indonesia tampak sangat berbahaya. Para pemain tampil penuh determinasi, ingin menunjukkan kepada Asia bahwa Indonesia tidak pernah kehabisan talenta, tidak pernah kehilangan semangat, dan selalu siap kembali berdiri setelah jatuh. Di sisi lain, kekuatan Indonesia juga terletak pada struktur tim yang solid. Para pemain sudah sangat mengenal satu sama lain karena sering berkumpul di ajang internasional, baik di timnas U-20, U-23 maupun tim senior. Chemistry mereka terbentuk melalui ratusan jam latihan, laga uji coba, dan pertandingan penuh tekanan. Mereka memahami pergerakan satu sama lain, tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan kapan harus mengunci permainan. Artinya, Indonesia bukan hanya memiliki pemain berkualitas, tetapi juga memiliki pondasi permainan yang kuat. Kombinasi tersebut jarang terlihat di tim-tim lain pada level usia yang sama. Media Vietnam pun menilai Indonesia sebagai tim yang paling dewasa untuk SEA Games 2025. Mereka menyebut bahwa Indonesia sudah seperti membawa tim mini senior ke turnamen yang biasanya dipenuhi pemain-pemain muda penuh eksperimen. Bahkan beberapa analis Vietnam mengakui bahwa tim negara mereka sendiri akan kesulitan besar menghadapi intensitas permainan Indonesia. Antusiasme publik Indonesia semakin meningkat setelah laporan tersebut viral. Banyak yang yakin bahwa ini adalah momen terbaik untuk menunjukkan supremasi Garuda Muda di Asia Tenggara. Dengan skuad megah, mentalitas yang menggelegak, dan dukungan masyarakat yang terus mengalir, Indonesia benar-benar terlihat seperti calon juara yang solid. Satu hal yang pasti, SEA Games 2025 akan menjadi panggung besar bagi generasi muda Indonesia. Turnamen ini bukan hanya kompetisi, tetapi juga ajang pembuktian bahwa sepak bola Indonesia sedang berada dalam masa keemasan barunya. Jika semua berjalan sesuai prediksi, publik Asia mungkin akan menyaksikan salah satu performa terbaik yang pernah ditampilkan tim U22 Indonesia. Dan dukungan mengejutkan dari media Vietnam hanyalah awal dari pengakuan luas bahwa Garuda Muda kini benar-benar menjadi kekuatan utama Asia Tenggara. Garuda Muda tidak datang sebagai penantang. Mereka datang sebagai tim yang siap mendominasi. Asia Tenggara harus bersiap. Karena kali ini Indonesia membawa badai besar yang siap menerjang semua lawannya. Gol ajaib Rizky Ridho yang dipuji Shin Tae-yong, kisah rindu, kebanggaan, dan ikatan emosional yang tak pernah padam. Kata STY, Rizky Ridho adalah talenta yang berbakat dan bermental bagus. Saya ikut bangga karena menjadi kandidat Puskás Award bersanding dengan pemain-pemain terbaik dunia. Jika semisal dekat dengan saya, pasti akan saya tendang kakinya dengan nada bercanda. Setelah itu akan saya peluk, karena dia saya anggap seperti anak saya sendiri, ujar STY bangga. Ada gol-gol tertentu dalam dunia sepak bola yang bukan hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi cerita.
Gol-gol yang tidak hanya membuat orang berteriak, tetapi juga membuat dada bergetar, membuat mata terbelalak, dan membuat hati ikut menyala. Gol Rizky Ridho yang kini masuk sebagai kandidat Puskás Award adalah salah satu gol langka semacam itu, gol yang melampaui batas teknik dan berubah menjadi simbol kebanggaan sebuah bangsa. Tak heran jika Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia yang begitu lekat di hati masyarakat, memuji gol itu setinggi langit. Ia menyebut gol tersebut sebagai salah satu yang paling spektakuler yang pernah ia lihat dari pemain Indonesia. Dan pujian itu datang bukan sekadar basa-basi, tetapi benar-benar dari rasa kagum yang dalam. Shin Tae-yong adalah sosok yang telah menempa para pemain muda Indonesia dari nol, menyaksikan setiap tetes keringat mereka, melihat perkembangan kecil yang akhirnya berubah menjadi lompatan besar. Maka ketika seorang anak didiknya kini bersinar di panggung dunia, wajar jika ia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Pujian dari Shin Tae-yong itu, bagi saya pribadi, seperti membuka pintu kenangan yang sudah lama tersimpan. Saya langsung teringat masa-masa ketika timnas Indonesia berada di bawah asuhan Stimasa, ketika para pemain muda tampil penuh keberanian, penuh energi, penuh semangat yang membakar optimisme kita semua. Melihat Ridho mencetak gol sehebat itu membuat saya kembali merasakan rindu yang sulit dijelaskan. Seperti merindukan keluarga yang sudah lama tidak kita temui. Seperti merindukan kebersamaan yang dulu membuat kita begitu yakin bahwa Garuda akan terbang lebih tinggi. Dan di antara semua pemain yang pernah tampil pada era Shin Tae-yong, Rizky Ridho adalah sosok yang selalu menonjol. Bukan hanya karena bakatnya sebagai bek yang kokoh, tetapi juga karena karakternya. Ridho adalah tipe pemain yang bermain dengan ketenangan luar biasa, seolah-olah di dalam dirinya ada ruang khusus tempat ia menyimpan kepercayaan diri yang tidak bisa diganggu-gugat. Namun di balik ketegasannya di atas lapangan, ia tetap rendah hati, tetap penuh senyum, tetap membumi. Kombinasi yang jarang ditemukan. Saat golnya diumumkan masuk kandidat Puskás Award, saya merasakan kebanggaan yang hampir tidak bisa saya tahan. Rasanya seperti melihat seseorang yang saya kenal secara pribadi meraih mimpi besarnya. Kalau saya berada tepat di sebelah Ridho pada saat itu, saya mungkin tidak akan bisa menahan diri untuk menendang kakinya pelan sambil bercanda, seolah berkata, "Hebat sekali kamu." Bikin heboh seluruh negeri. Dan setelah itu, saya mungkin akan memeluknya bukan hanya sebagai penggemar, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar bangga dengan pencapaiannya. Ada sesuatu tentang Ridho yang selalu membuat saya teringat pada anak saya sendiri. Caranya bekerja keras tanpa banyak bicara. Caranya tetap fokus meski banyak tekanan. Caranya menjaga sikap meski dunia sedang ramai-ramainya membicarakan namanya. Ia seperti cerminan dari generasi muda Indonesia yang penuh potensi kuat, berani, dan punya mental juara. Dan melihatnya mencapai titik ini membuat saya merasa seakan ikut menjadi bagian kecil dari perjalanannya. Golnya bukan sekadar tembakan keras yang menghujam jala gawang. Gol itu adalah perjalanan panjang yang terkompres menjadi satu momen. Ada latihan yang tak terhitung jumlahnya, ada malam-malam penuh evaluasi, ada kritik tajam dari publik, ada harapan yang ia pikul di pundaknya. Gol itu adalah buah dari semua hal yang tidak terlihat oleh kamera. Dan ketika bola itu meluncur dan akhirnya bersarang di gawang, seolah seluruh kerja keras itu terbayar lunas dalam satu detik ajaib. Pencalonannya untuk Puskás Award bagi saya bukan hanya tentang reputasi pribadi Ridho. Ini adalah bukti bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di level tertinggi dunia. Ini adalah bukti bahwa kerja keras para pelatih, termasuk Shin Tae-yong, tidak sia-sia. Ini adalah bukti bahwa talenta kita tidak pernah kalah, hanya butuh panggung yang tepat untuk bersinar. Shin Tae-yong sendiri pasti merasakan kebanggaan yang tak terkira. Sekian lama ia bekerja dengan para pemain muda Indonesia, membangun mentalitas, kedisiplinan, dan keberanian mereka.
Melihat salah satu dari mereka kini diapresiasi secara global tentu menjadi sebuah cerita yang akan selalu ia kenang. Bahkan setelah tidak lagi melatih timnas Indonesia, hubungan emosional antara STY dan para pemainnya tetap hidup, tetap hangat, tetap terasa seperti hubungan keluarga. Dan saya, seperti banyak masyarakat Indonesia lainnya, hanya bisa berharap bahwa perjalanan indah ini tidak berhenti sampai di sini. Semoga Ridho terus berkembang, semakin matang, semakin percaya diri. Semoga lebih banyak pemain Indonesia menyusul langkahnya. Semoga nama Indonesia semakin sering terdengar di pentas internasional, bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai pesaing serius. Gol Ridho telah membuat banyak orang tersenyum, tertawa, bangga, dan terharu. Gol itu telah menyatukan kembali rasa optimisme yang sempat pudar. Gol itu membuat kita berkata lagi, Indonesia bisa. Kadang dunia hanya membutuhkan satu momen untuk membuat kita percaya lagi pada sesuatu yang pernah hilang. Dan kali ini momen itu datang dari kaki seorang anak bernama Rizky Ridho, anak bangsa yang membuat seluruh negeri kembali bermimpi. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face. Kode keras Pak Sumarji, 5 kandidat pelatih timnas sudah mengerucut. Jes Casas ikut disinggung dengan nada serius nan bercanda. Wow, benarkah? Jesus Casas adalah pelatih yang saya sukai dan kagumi. Tapi bukan berarti ini langsung Jesus Casas pelatihnya ya kawan-kawan, sambil tertawa. Simak selengkapnya penuturan Pak Marji yang bikin kita mulai berfantasi ada harapan besar di tubuh timnas Indonesia senior. Kabar menggembirakan datang dari internal timnas Indonesia. Manajer timnas Pak Sumarji tiba-tiba mengumumkan bahwa proses pemilihan pelatih kepala yang baru sudah berada di tahap akhir. Ia menyampaikan bahwa 5 nama kandidat telah mengerucut dan pengumuman resmi dari PSSI akan segera dilakukan. Pernyataan ini sontak membuat publik semakin penasaran, terutama setelah Sumarji memberikan petunjuk yang membuat satu nama menonjol, Jes Casas. Dalam sesi wawancara terbaru, Sumarji tampak membawa kabar baik dengan penuh antusiasme. Sudah ada tanda-tanda nanti akan segera dipublikasikan, ujarnya sambil tersenyum. Pernyataan singkat itu langsung memicu spekulasi bahwa PSSI telah mendekati tahap final dalam memilih pelatih yang akan memimpin Garuda ke depan. Situasi ini menjadi semakin menarik ketika Sumarji memberikan gambaran tentang tipe pelatih yang ia sukai dan nama yang keluar dari mulutnya bukan sembarang nama. Sumarji dengan santai menyebut bahwa dirinya menyukai gaya dan karakter kepelatihan Jes Casas, seorang pelatih yang sebelumnya sempat memuji performa timnas Indonesia U23. Kalau bicara tipe pelatih, saya suka karakter seperti Jes Casas. Saya kagum dengan caranya membangun tim, ujarnya disertai tawa ringan. Namun sebelum publik terlalu jauh menafsirkan, ia langsung memberikan klarifikasi. Tapi jangan ditarik kesimpulan dulu. Bukan berarti saya bicara begini lalu pelatihnya pasti Jes Casas. Semua tetap melalui proses di PSSI dan Exco. Meski demikian, penyebutan nama Casas tetap mengundang banyak tanda tanya. Sumarji tidak menyebut pelatih lain, tidak memberi gambaran terhadap kandidat manapun selain dirinya. Dalam konteks komunikasi publik, penyebutan satu nama secara eksplisit seringkali menjadi sinyal terselubung bahwa sosok tersebut memang sedang berada dalam daftar kandidat serius.
Beberapa analis sepak bola nasional menilai bahwa pernyataan Soemarji mengarah pada dua kemungkinan besar. Pertama, ia memang mengagumi Casas dan menjadikan pernyataan itu sebagai bentuk apresiasi personal. Kedua, Casas benar-benar menjadi salah satu dari 5 kandidat yang sedang dipertimbangkan PSSI. Apalagi pelatih asal Spanyol itu belakangan banyak diperbincangkan setelah memberikan komentar positif soal permainan Garuda Muda. Gaya kepemimpinannya yang modern serta kemampuannya mengembangkan pemain muda menjadi nilai tambah yang sesuai dengan kebutuhan sepak bola Indonesia saat ini. Pernyataan Soemarji tentang tanda-tanda sudah terlihat menguatkan dugaan bahwa proses seleksi telah memasuki babak akhir. Biasanya ucapan seperti ini muncul ketika federasi telah berkomunikasi secara intens dengan calon pelatih dan tinggal menunggu kesepakatan final. Publik pun mulai menebak-nebak siapa saja 5 pelatih yang dikatakan telah mengerucut. Namun hingga kini PSSI belum mengungkapkan daftar tersebut demi menjaga kerahasiaan proses. Sementara itu, gelombang dukungan terhadap calon pelatih berkarakter seperti Casas terus bermunculan. Para pendukung Garuda menilai Indonesia membutuhkan pelatih yang mampu memberikan identitas permainan jelas, memaksimalkan pemain muda, dan memahami dinamika sepak bola Asia Tenggara. Beberapa pendapat menyebut bahwa komentar Soemarji adalah kode awal sebelum nama itu benar-benar dipertimbangkan PSSI secara resmi. Meski begitu, Soemarji tetap menegaskan bahwa segala keputusan berada di tangan PSSI dan Exco. Ia mengimbau publik untuk bersabar karena proses pemilihan pelatih tidak bisa dilakukan terburu-buru. Stabilitas tim nasional dan kesesuaian visi jangka panjang menjadi prioritas utama yang harus dipertimbangkan sebelum keputusan final diumumkan. Kini publik hanya bisa menunggu sambil berspekulasi. 5 nama pelatih telah mengerucut, tanda-tanda pengumuman semakin dekat, dan 1 nama Jess Casas tiba-tiba disebut langsung oleh sosok penting di tim nasional. Apakah ini kebetulan? Atau sinyal bahwa Indonesia sedang mendekati pelatih dengan karakter sepertinya? Misteri ini tampaknya tidak akan berlangsung lama. Dalam waktu dekat, PSSI diprediksi akan memperkenalkan sosok pelatih baru kepada publik. Yang jelas, pernyataan Soemarji berhasil membangun antusiasme dan rasa penasaran. Semua mata kini tertuju pada satu pertanyaan besar, siapa sebenarnya pelatih baru Timnas Indonesia dan apakah Jess Casas benar-benar termasuk di dalamnya? Video ini hanya ilustrasi harapan kami pelatih Timnas Indonesia paling tidak seperti Jesus Casas yang mumpuni di Asia. Everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Top Marco Top, kabar baik mengguncang Indonesia. Komentar mengejutkan Jess Casas tentang Timnas Indonesia U23, apakah ini sinyal ketertarikannya menangani Timnas Indonesia senior? Kata Jesus Casas, Timnas Indonesia muda U23 pemainnya sangat bagus kualitasnya. Dan mereka cepat meresap ilmu taktik yang dituntut kepada pemainnya. Setelah kalah 3-0, mereka berubah 180 derajat dan hampir saja menang dengan Timnas Mali yang sangat kuat. Saya yakin Timnas Indonesia senior pasti akan lebih mengerikan bagi lawan-lawannya jika dilatih di tangan yang tepat. Nama Jess Casas tiba-tiba menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia.
Pelatih yang dikenal memiliki pendekatan taktik modern itu secara mengejutkan memberikan komentar positif mengenai performa timnas Indonesia U23 saat berhadapan dengan Mali. Komentar tersebut bukan sekadar pujian singkat, tetapi penilaian yang menunjukkan ketertarikan mendalam terhadap talenta muda Indonesia. Casas mengaku kagum pada kemampuan teknis pemain, mentalitas kuat, serta semangat bertanding yang diperlihatkan Garuda Muda. Kehadiran komentar ini langsung memicu rasa penasaran apa sebenarnya yang membuat seorang pelatih internasional menyoroti Indonesia. Dan yang lebih menarik lagi, apakah ini pertanda ia bersedia menjadi kandidat pelatih timnas Indonesia senior yang saat ini sedang dicari PSSI? Perjalanan cerita ini bermula dari laga pertama Indonesia U23 melawan Mali. Kekalahan telak 0-3 membuat banyak orang pesimistis dengan performa tim. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pada pertemuan berikutnya, Indonesia menunjukkan perubahan signifikan yang sulit diabaikan. Struktur permainan tampak lebih baik, para pemain tampil lebih percaya diri, dan pola serangan terlihat lebih terencana. Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga menguasai permainan dengan lebih matang. Pertarungan sengit berakhir dengan skor 22, tetapi bagi banyak pengamat, Indonesia layak dianggap menang secara mental. Kebangkitan mendadak ini rupanya menjadi salah satu alasan utama Casas menaruh perhatian. Ia menilai bahwa kemampuan sebuah tim muda untuk bangkit dalam waktu sangat singkat adalah indikator kuat bahwa mereka memiliki karakter yang matang. Dalam komentarnya, Casas menyebut bahwa talenta muda Indonesia berada pada level yang menjanjikan. Ia menekankan pentingnya mentalitas positif yang dimiliki para pemain muda tersebut, terutama dalam menghadapi tekanan dan memperbaiki kesalahan dengan cepat. Ketertarikan Casas terhadap performa timnas Indonesia U23 menimbulkan berbagai spekulasi. Pada umumnya, pelatih dengan reputasi internasional tidak sering memberikan komentar tentang tim yang tidak berada dalam orbit kerja profesional mereka, kecuali ada sesuatu yang menarik perhatian mereka secara khusus. Komentar Casas dinilai sebagian pihak sebagai sinyal bahwa ia tengah memantau perkembangan sepak bola Indonesia. Waktu kemunculan komentarnya pun dianggap bertepatan dengan momentum yang tidak bisa diabaikan. PSSI sedang gencar mencari pelatih baru untuk timnas Indonesia senior setelah berakhirnya masa kerja Patrick Kluivert. Jika ditelusuri lebih jauh, profil Jess Casas memang selaras dengan kebutuhan sepak bola Indonesia saat ini. Ia dikenal sebagai pelatih yang nyaman bekerja dengan pemain muda dan memiliki kemampuan membangun fondasi permainan jangka panjang. Filosofi sepak bolanya menekankan organisasi permainan yang kuat, intensitas tinggi, dan adaptasi taktik sesuai kebutuhan pertandingan. Dengan semakin banyaknya pemain muda Indonesia yang berpotensi berkembang di level Asia, bahkan internasional, sosok pelatih yang mampu mengolah potensi tersebut tentu menjadi figur yang sangat dibutuhkan. Di media sosial, gelombang dukungan terhadap kemungkinan Casas melatih Indonesia cukup besar. Banyak pendukung Garuda menilai bahwa gaya kepelatihannya bisa menjadi penyegaran bagi timnas senior yang selama ini membutuhkan kontinuitas dan konsistensi dalam permainan. Casas dianggap lebih realistis daripada beberapa kandidat lain yang memiliki nama besar namun mungkin tidak cocok dengan karakter sepak bola Indonesia. Selain itu, rekam jejaknya dalam membangun pemain muda menjadi daya tarik tersendiri, terutama dengan keberhasilan beberapa negara Asia yang berkembang pesat berkat kerja pelatih Eropa yang berpengalaman. Meski demikian, sampai saat ini PSSI belum memberikan pernyataan resmi mengenai nama-nama yang sedang dipertimbangkan. Namun dalam dunia sepak bola profesional, komentar positif dari seorang pelatih seringkali menjadi langkah awal untuk membuka pintu komunikasi. Jika PSSI menilai Casas sebagai kandidat potensial, bukan tidak mungkin pembicaraan akan berlanjut secara lebih serius. Ketertarikan dari pihak pelatih juga bisa membantu mempercepat proses penjajakan dan memperbesar peluang terjadinya kesepakatan. Sementara itu, para analis sepak bola menilai bahwa perhatian Casas terhadap Indonesia bukan hanya tanda minat,
tetapi juga cerminan bahwa sepak bola Indonesia mulai diperhitungkan secara internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan kompetisi lokal, meningkatnya eksposur pemain muda di turnamen internasional, serta perhatian publik yang besar terhadap sepak bola, membuat Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi pelatih asing. Timnas Indonesia kini dianggap sebagai proyek yang memiliki potensi jangka panjang, terutama jika federasi mampu menyediakan dukungan struktural yang memadai.